Jadi Bapak secara kedekatan kan lebih dekat. Karena Bapak itu temannya Pak Jokowi kan gitu. Daripada, mohon maaf ini, karena ini kan menyedot perhatian masyarakat banyak. Itu kira-kira kalau dihadirkan di sini tuh Bapak setuju enggak ijazahnya Pak Jokowi? Kalau ijazahnya dihadirkan biar yang asli itu biar mempertegas bahwa ini tuh tidak ada masalah kan gitu. Jadi setuju enggak? Setuju. Ya. Cukup yang mulia. Berita bahwa Pak Joko Wahyudi ijazahnya ditawar 10 M. Tadi di kelas Bapak itu satu angkatan berapa kelas Pak? Gimana Pak? Satu angkatan berapa kelas? Satu angkatan sekitar 40-an Pak. 40 Berapa kelas kok? Oh 5 kelas. 5 kelas. Iya. Satu kelas Isinya 40. 40. Berarti kalau diakumulasi kira-kira 200 ya Pak ya? Iya. 200-an ya. Iya. Bapak kan satu kelas ya sama Pak Jokowi ya? Betul. Oke. Ini tadi diperlihatkan ijazah Bapak yang asli ya. Sama pembanding fotokopi, entah itu apa, yang jelas bukan yang asli ya. Di situ tertulis di nomor induk itu 60081 punya Pak Joko Wahyudi. Betul. Sementara punya Pak Joko Widodo itu 60229. Kalau 229 kira-kira dikurangi 81 intervalnya cukup banyak ya Pak ya. 81 berarti sekitar 148. Ya kalau kita matematika misalkan gini tadi saya cerita. Satu kelas kan sekitar 40. Iya. Anda jawabin 5 kelas kan mengerong-atusan. Iya. Dan muncul kan bener toh Pak. Ngono lho. Bapak kan satu kelas. Iya. Oke. Pakai logika Bapak kita ikuti aja. Ini ada berita Pak. Bapak menyampaikan di Suara Surakarta tanggal 18 Oktober 2022. Ijazahnya Bapak pernah ditawar 10 miliar. Bapak menyampaikan seperti itu. Yang nawar siapa Pak? Ya tadi kalau saya ceritakan sebenarnya itu sudah saya hapus. Dulu saya pernah di SMS Pak. Sekitar awal tahun 22 itu mau dibeli ijazahnya itu 10 miliar. Gila. Sebenarnya ini kan tidak masuk akal kan gitu Pak. Masuk ijazahnya kospine terus saya anggap ini orang waras kan begitu. Nah, terus saya diemin aja, lama-lama ini kan konten ya, punya saya ini kan maksimal cuma 60 daya simpannya. Terus lama-lama kehapus, maafkan saya. Oh. Lah, tapi pernah ya Pak ya? Pernah Pak. Jelas Bapak mengakui. Pak. Lah ya jelas Bapak mengakui memang apa? Ini Bapak waktu di Suara Surakarta ini diwawancarai atau cuma by phone atau didatangi ke rumah atau bagaimana? Didatangi ke rumah Pak. Luar biasa. Kok nggak diterima saja toh Pak? Oh, dibeli 10 miliar. Digopo Pak. Loh. Uang sekolah dhuwur-dhuwur kan juga pengen gawe Pak. Bapak nggak tertarik uang 10 miliar? Tidak. Angka itu malah terus jadi permainan sampai sekarang tuh Pak. Wah, dosanya luar biasa. Pak. Salut saya sama Bapak. Oke. Kalau boleh tahu, itu yang nawar itu ada mengaku nama atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Jadi via WA. SMS Pak. Oh SMS, oke. Ada WA-nya dia, HP-nya jadul ya. Sudah. Nggak ada medsosnya. Kok sampai tahu wartawan Suara Surakarta ini? Apa Bapak bercerita sama Mas media mengundang konferensi pers atau bagaimana? Gini Pak, kalau Anda sebelumnya itu pernah melihat yang namanya Kompas.com Pak. Kompas.com ya. Nah, di situ cerita Pak. Ya. Wawancara cerita terus selesai. Terus saya dialamatkan di Karanganyar Pak.
Terus wartawan Surakarta merasa kecolongan. Kok enek wong Surakarta kok aku ra iso itu data kan gitu, Pak. Si wartawan tadi. Terus buru-buru ke SMA 6. Iki omahe ngedi kan gitu, Pak. Malam-malam datang orang 3, ngopo kowe bengi-bengi rene? Saya mau wawancara saya wong itu mau ngisa. Ya saya sarungan baik. Wong arep salat ngisa. Kok malah dosa sik, salat sik kan gitu. Tak suruh nunggu. Ya itu 3 wartawan tadi ada kalau nggak salah Detikcom, Kompascom, Suara Surakarta. Ya, dia Suara Surakarta berarti kecolongan karena merasa beritanya kok tidak update gitu ya. Ya, wong Surakarta ora itu data kan gitu. Nah, yang pertama itu lho Pak, kok bisa tahu wong SMS kok bisa tahu, wah Pak Joko untuk SMS lho ditawar 10 miliar. Bukan, dari situ terus cerita kok iso dadi ngene piye. Mula-mulanya seperti itu tapi saya tidak bereaksi. Terus kemudian terus keluar tadi jasa. Enggak Bapak, berita itu bisa keluar. Itu Bapak semula cerita sama siapa? Kan mesti kan sampai orang Detikcom, Kompascom, Suara Surakarta menangkap berita bahwa Pak Joko Wahyudi ijazahnya ditawar 10 M. Nek ora gelem jane edan lho, Pak. Apa? Itu bagaimana? Kok bisa orang luar, maksud tetangga sendiri aja mungkin nggak tahu. Makanya yang Anda nikmati saat ini kan duniawi, Pak. Kita ndak mikirkan duniawi. Situ, Pak. Makanya Anda bangga dari 10 miliar kan itu malah dosa lho, Pak. Bukan kita, itu yang saya tanyakan. Kita itu dikuasai panca indera, jadi Pak, jangan sampai maaf, tersinggung. Yang saya tanyakan bukan itu, yang saya tanyakan bukan itu. Bagaimana sebuah SMS ini kok sampai menyebar? Ya, itu bagaimana ceritanya? Wartawan tahu gitu loh Pak. Ya iya, wartawan tadi kan nanya. Loh, Ya kok tahu? tahu. Wartawan nanya Dia kan terus saya kasih tahu dulunya itu ceritanya seperti ini sebelum menjadi kejadian itu. Aduh. Jadi ceritanya itu dari SMS, terus kita biarkan, terus ketemu tadi pemalsuan ijazah tadi gitu loh, Pak. Ini yang saya tanyakan itu begini Pak, apa HP Bapak jangan-jangan diretas? Kok jangan-jangan diretas, dihack? Nah cara orang itu di apa ya? Diretasi, dibajak. Sampai ada orang lain tahu bahwa Bapak ini ijazahnya ditawar 10 M. Gitu loh. Saya cerita ya. Nggih. Dia nanya kok ini kok bisa masuk di konten itu. Lah sebelumnya saja saya tidak bereaksi. Saya cerita tidak bereaksi tadi, ijazah saya itu pernah dibeli 10 miliar. Tapi saya tidak bereaksi. Ya sudah, cerita Pak. ya, terus Kayaknya kedua, terus Ya, biar terus cerita dulu, lagi. Ini cerita dulu. tadi, terus cerita lagi bahwa ini ada nama tadi yang diambil oleh si Bambang tadi, ijazahnya Joko Wahyudi. Nah, saya hanya cerita sebelumnya. Sebelumnya ini ada move atau cerita seperti itu, tapi saya tidak bereaksi. Kemudian terus cerita yang kedua, saya cerita dulu pernah sebenarnya ada cerita SMS itu, tapi saya tidak cerita siapa-siapa, hanya cerita sama istri saya. Oke. Walaupun tidak memuaskan, tapi tidak masalah. Bapak ini kan satu kelas dengan Pak Jokowi dari kelas 1 sampai kelas 3, benar? Betul. Tentu saja sangat dekat. Tidak dekat, Pak. Oh, tidak dekat. Oh, IPA berapa, Pak? A3, A2 berapa? Atau A1? Saya IPA 2, Pak. Oh, IPA 2. Iya. Dulu belum ada A1, A2 belum ya? Belum. Oh ya, oke. Di sini wong desa kumpul dhewe, wong Solo kumpul dhewe. Biasanya apa dalam hidup itu paling menyenangkan atau paling berkesan itu saat putih abu-abu, Pak. Cah SMA, oke. Ini setelah lulus, adakah dibentuk sebuah alumni SMA 6 atau bagaimana? Ya ada dibentuk alumni ada, Pak. Ketuanya siapa, Pak? Ketuanya kan ganti-ganti terus, Pak. Siapa? Ketuanya ganti-ganti terus kan gitu, Pak. Enggak, kalau Contoh satu ya, Ya. saya tahu Sigit Haryanto misalkan begitu. apakah dalam
ikatan alumni itu ada dibentuk sebuah grup WA atau bagaimana? Nah, itu yang modern-modern itu mungkin pada bentuk grup WA. Kalau saya kan jadul nggak tahu, ya, Pak. Nggak tahu, paling Nggak diparani tahu. tok, dikasih undangan, Saat kamu datang gitu aja. pernah nggak ada reuni SMA 6 di angkatan Bapak? Sebenarnya kalau reuninya itu setiap kita pada saat hari raya, sesudah hari raya. Itu pada reuni. Tapi kalau hari raya kan saya mendingan silaturahmi dengan saudara-saudara di desa. Jadi tidak pernah hadir, maaf. Oh, Bapak yang tidak pernah hadir. Iya. Jadi Pak Jokowi hadir ya? Ya nggak ngerti. Oh, nggak tahu. Tidak ada hubungannya kan gitu. Oh gitu. Ini tadi mungkin sudah ditanyakan tentang motivasi. Tapi saya tidak akan menanyakan motivasi. Cuma saya pengen bertanya, Bapak ada yang nyuruh nggak untuk memberikan kesaksian? Datang ke rumah misalnya, Pak Joko, tolong dong bikin kesaksian atau laporan ke Polres, ke kantor polisi gitu, ada nggak? Ya tadi kalau Bapak tahu cerita yang awal tadi kan dari panggilan tadi Pak, dari sersa tadi Pak, datang kan gitu. Kalau saya sudah cerita tadi sebenarnya kalau Bapak dengar kan. Loh enggak, Bapak ada yang nyuruh enggak? Tidak. Tidak ada yang nyuruh? Tidak. Ada enggak yang ngasih duit? Wong 10 miliar itu orang tinggal soalnya ngei duit. Wah, biasa, saya akui. Urip pisan Pak, nggo ibadah wae Pak, cukup. Makanya karena hidup sekali dipakai untuk yang baik ya Pak, beribadah apalagi udah usia. Bapak tahu mubahalah? Nggak ngerti. Ya kalau ceritanya di Islam kan itu sebagai sumpah kan gitu Pak. Nah, Iya. Tapi ya hanya sebatas itu kemampuan saya kan gitu. Ini tidak akan saya pertanyakan karena Bapak melihatnya cuma ketika Bambang Tri mengucapkan Joko Wahyudi gitu aja tok ya Pak ya. Jadi Bapak tentu saja nggak ngerti ujaran kebenciannya nggak ada ya. Penistaan agamanya nggak ada ya. Benar? Betul Pak. Nggak ada. Keonaran juga nggak ada. Tidak Pak. Nah, letak bom juga nggak ada. Tidak ada Pak. Oh ya udah. Cukup. Silakan. Silakan dilanjut ya, to the point aja. Baik. Saudara saksi, tadi waktu ditanya, satu angkatan ada berapa kelas? Satu angkatan itu 5 kelas Pak. 5 kelas. Iya. Satu angkatan 5 kelas. 5 kelas. Waktu kelas 1 saudara saksi di kelas berapa? Yang sudah ditanya jangan ditanya lagi dong. Ya. Enggak, ini beda Iya. majelis. Ya saya tadi sudah udah ngomong ditanya sama Pak tadi, Hakim berapa 17 kelas, kan gitu. 17, 2 Karena IPA 2 sudah tadi. karena kan Iya. tadi dibilang bahwa kelasnya ada 5. Ya iya, Di kelas- pertanyaannya apa pertanyaannya? Di kelas 1 kok kelas 1 7, padahal 5 kelas. Coba jelaskan, coba jelaskan. Makanya tadi Bagaimana ya? Nah, Coba dijelaskan. kamu kan Iya. perlu cerita. Ya. Jadi dulu kan namanya SMA 5 berarti SMA 5 ne logikane lo. Matematikanya berarti 1 tekan 6 kan begitu. Loh, berarti yang benar bagaimana Pak? Terus SMA 6 nya 7 tekan 11 kan begitu. Oh, gabung. Gimana Pak? SMA 6 nya 7 sampai 11. Oh, nyambung. Iya, SMA 5 ne 1 tekan 6. Ya Nanda kan tanya kok tiba-tiba 7 sampai 11 kan begitu. Enggak, saya enggak tanya 7 sampai 11. 7 yang ditanya. Saya enggak tanya 7 sampai 11, Pak. Nah, kan tadi yang ditanya 5 kelas kok kelas sampai Bapak kan tadi kelas 1-nya 17. Kenapa kok kelas monggo yang lainnya 5 kelas? Acara dijelaskan. Ya iya, kan mulainya yang SMA 6 itu kan mulainya dari 17 sampai 111. Kelas 1-nya kan gitu, Pak. Bukan dari 1-1. Bukan. Jadi nyambung dari SMA 5 gitu. Iya, kalau tadi
mau Karena dengerin dapat- saya ya tadi kelas 1 sampai 6 itu namanya SMA 5, terus 7 sampai 11 namanya SMA 6. SMPP dulu, SMPP. SMPP, ya. Oh. Oke, gitu. saya lanjutkan sedikit yang mulia. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa di muka sidang lama bersekolah di SMA 6 atau yang dulu disebut SMPP ya, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Pembangunan persiapan ya, dibalik ya, agak bingung. Itu selama berapa tahun Pak? Tadi saya agak-agak lupa tadi. Katanya mundur atau gimana tadi? Ya, Baru setengah tahun tadi. jadi 77 sampai 18 sekitar 3 tahun, Pak. 3 tahun atau 3,5 tahun? 3,5. 3,5 ya? Iya, karena 80-nya kan masuknya kan di April kan gitu. Juli kan gitu. Tadi jenengan menyatakan bulan Juni masuknya. Mulai KBM kegiatan belajar mengajar bulan Juni ya? Iya. Berarti jenengan menyimpulkan kalau mundur 3,5 tahun. Ya mundur setengah tahun tadi. Karena di ijazah tadi, di STTB tadi, surat tanda tamat belajar benar ya Pak ya? Iya, April ya. Yang ditandatangani Pak Sukijo Kijo. tadi April Ya. 1980 ya Pak ya? Betul. Oke, berarti 3,5 tahun ya Pak ya? Ya. Terus apakah saudara saksi waktu masuk atau terdaftar di SMPP atau SMA 6 itu pada tahun 1976? 76 akhir, Pak. 76 berarti ya? Iya, akhir. Tadi jenengan menyatakan 77. 77 kan setelah tanggal 3 kan terus kita diterima tahun 77. Enggak, artinya terdaftarnya tahun 1976 atau 1977. Kalau terdaftarnya 77 kan gitu. 77, Iya. masuknya 1976. Oh, 77. Iya, kalau Bukan daftar 76 tadi kan daftarnya, kalau sudah diterimanya kan 77 karena itu akhir Desember kan begitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan kalau mulainya Juni dan lulusnya bulan April 1980 itu nggak ada 3,5 tahun itu Pak. Makanya Jadi kalau bukan mundur malah dipercepat yang mulia. Jadi lebih cepat lulusnya bukan lebih lama. makanya tadi kan kalau saya cerita di 77 kan gitu, tapi kan daftarnya kan di 76. Dulu kan Desember kan gitu. Nah, kemudian berubah menjadi Juni kan gitu. Kalau Oke. tidak ada saksi, Tapi- tidak ada perubahan berarti lulusnya Desember 79 ya. Iya. Iya. Oke. Jadi Oke, ditegaskan mawon. Ini soalnya dari Iya, persoalan dari ini masuk keluarnya ini jadi persoalan. Jadi daftar di tahun 76 Iya. Desember. Dulu- Mulai sekolah tahun 77. jadi dulu Lulus tahun 80. Ya, Ya, Pak. yang saya tanyakan terdaftar tahun berapa? Udah itu aja dijawab. terdaftar 76 akhir, Pak. Lalu tadi menyatakan 77. 77 gitu terus diterima di SMA. Tapi di buku Indo ini ada jelas menuliskan bahwa jenengan terdaftar di tahun 1977. Ya kan nggak salah itu di awal bulannya, tanggal awal. Berarti ya. Anda terdaftar di tahun 1977. 77, ya. Harusnya jangan menyatakan 1976, bikin bingung. Ini kan kita mencari iya, kebenaran. Ya, ya 77. Nanti publik juga bereaksi terkait hal ini yang mulia. Mohon 77. maaf yang mulia. Yang benar Pak, nggih, jadi cerita yang benar supaya nggak membingungkan, nggih. Jadi jenengan daftar itu tadi daftar akhir Desember. Tapi terdaftar di dalam buku induk sekolah tahun 77 berarti nggih. Betul, Pak. Tapi kan pendaftaran itu kan biasanya buka di awal ya. Iya, Pak. Biar dijelaskan, biar jelas gitu loh. Mohon dijelaskan terdaftarnya sekali tahun lagi karena 77, tadi nggih. sempat Ya, jadi menyatakan Dari awal saudara menyatakan terdaftar di SMA 6 tahun 77 nggih. Ya, jadi saya daftar tahun 77, lulus tahun 80 gitu. 77, 80, mulainya Lulus. bulan Juni. Iya. Nah lulus. itu nggak ada 3,5 tapi malah lebih cepat malahan. Oke lah, langsung. Mulainya tuh waktu 77 itu masih Januari apa Juni mulai belajar? Januari, Pak. Tadi Januari. dinyatakan bulan Juni yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Makanya coba dijelaskan. Jadi Jadi kan kalau tadi kan ditambah dijelaskan. setengah tahun misalkan ini 77.
78, 79, 80 itu April kan 3,5 tahun. Kan Molor mulai setengah Juni. tahun. 77. Juni. Mulai Ya. mulai ini yang 77 itu mulainya kapan? Mulai sekolahnya, mulai masuk Januari pelajaran. 77. Januari 77. Sampai Desember 77. Kemudian Kemudian Januari kelas 2 Januari 78. Desember 78. nggih. Kelas 3 79. Sampai Desember 79. Tahun 80 ini tak paruh ya. Tahun 80 itu kan di Juni kan gitu. Ini kan di total kan 3,5. Molor setengah tahun ya. Nggih, Pak. Karena apa itu? Ada perubahan kurikulum atau bagaimana? Enggak tahu itu perubahan kurikulum dari pemerintah, Pak, dari Dikdikbud, Pak. Yang dari harusnya Januari Desember ke Juni Juli. Ya. Sehingga molor setengah tahun. Ya. Sudah jelas nggih? Iya, Pak. Silakan. Pertanyaan yang lain. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan satu sekolah dengan Bapak Jokowi dari mulai kelas 1. Benar? Benar? Betul, Pak. Betul. Tapi kalau di BAP sini, Anda mengatakan dengan Bapak Jokowi itu cuma dari kelas 2. Ini yang benar yang mana? Dari kelas 1 atau kelas 2? Dari kelas 1, Pak. Berarti ini salah. Salah itu, Nomor Pak. berapa itu? 17, kemudian IPA 2, terus kelas 3 IPA Ya. 2. Di BAP nggak ada. Di BAP-nya dari kelas 2 Yang Mulia. Resumnya. Itu di resume ya, di BAP nggak ada. Di resume. Di resume nggak ada di sini. Di BAP nggak ada. Saya. Iya. Poin di BAP poin 6-nya nggak ada huruf C-nya. Sampai B aja. Sampai huruf B aja, nggak ada huruf C-nya. Udah sekarang ditanya anu aja lah, kita pakai keterangannya di sini. Gini nggih. Ini Pak pengacara menanyakan, saudara ini yang benar kawannya Jokowi dari kelas 1 atau mulai kelas 2? Kelas 1, Pak. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3? Iya. Ya udah, ini kita pakai di sidang ya. Iya, Pak. Iya. Ya, perbedaan itu ya. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan ijazah Anda ditawar 10 miliar ya? Betul, Pak. Itu kejadian tahun berapa? Itu awal tahun 2022, Pak. 2022. Iya. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Cukup ya. Masih ada? Masih Yang Mulia. Tolong nggak jangan diulang-ulang pertanyaan yang sama ya. Ya. Karena ini sudah beberapa rekan-rekan sudah menanyakan, mungkin saya akan menegaskan bahwa saksi Pak Joko Wahyudi, saudara saksi tahu untuk persidangan ini menentukan masalah apa? Kalau dari surat panggilan itu kan masalah Gus Nur apa siapa itu? Gus Nur. Iya. Tapi kan permasalahan saya kan di ijazah sebenarnya, Pak. Jadi saya tidak berhubungan dengan Iya. Pak Gus Nur tadi gitu. Matur nuwun Pak Joko. Jadi saya ingin menegaskan kapasitas saksi di persidangan ini. Panjenengan kan sebagai saksi, Pak. Gitu. Dari tadi saudara saksi menunjukkan bahwa pakai HP jadul. Kan ngaten gitu. Ini di poin 12 yang kami terima. Bapak tahu enggak? Itu channel namanya apa yang dilihat kemarin di video itu? Ya
dari teman yang di kantor tadi dikasih tahu kan gitu Pak. Mas Iya. channelnya apa di situ? Oh, nggak ngerti, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu Orang satu. nggak biasa nonton YouTube ya. Nggih, HP-nya nggak bisa karena buka kan YouTube HP-nya ya. ada. Yang kedua, setelah diperlihatkan oleh penyidik, itu Bapak tahu enggak ada yang gambar laki-laki menggunakan tutup kepala kopiah itu ada enggak? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya hanya diperlihatkan si Enggak, Pak saya Bambang tanyanya saja. Bapak, Ya. nggih. Bapak nanti jawabnya iya atau tidak saja. Gitu. Setelah diperlihatkan oleh penyidik, ini kan ada gambar seorang laki-laki gitu menggunakan tutup kepala. Itu Bapak tahu enggak? Apa pakai ikat kepala, Pak? Kayak kopiah itu Pak. Peci atau Kayak kopiah. lobe? Kayak kopiah. Rambutnya panjang. Kopiah seperti ini, Pak. Iya. Heeh. Songkak apa itu namanya? Rambutnya panjang. Sampean seiling enggak gambarnya? Soalnya sampean kan Tidak. dikasih Warnanya tahu. pirang atau hijau gitu mungkin. Sampean enggak nonton habis itu. Tidak, Berarti tidak Bapak nonton, tidak menyimak video itu. Iya, ya. Iya, dia dari Ya. awal kan dinyatakan dia tidak Ya, menyimak dua. dari awal. Nggih. Dia Bapak- pokoknya nama dia aja yang disebut itu aja. Bapak tahu yang namanya Gus Nur yang mana, Pak? Yang pakai peci ya nggak salah. Yang pakai peci padahal enggak tahu ya. Tadi itu betul yang tadi di video itu yang pakai peci atau kopiah Iya. yang mana gitu? Yang peci Pak. Yang peci. Bapak tahu YouTube? Ya kalau anak-anak seperti anak saya kan buka YouTube Pak. gitu. Saya nanyanya Bapak tahu atau tidak gitu aja jawab Tidak, Pak. iya atau Tidak. Tidak tahu. Tidak. Oke. Bapak tahu subscribe? Tidak juga. Tidak. Tidak. Ini HP-nya Bapak jadul dia nggak tahu. ya karena kan HP-nya Bapak jadul nggih. Iya, Makanya Pak. saya kan mempertegas lagi, saya menanyakan lagi kapasitas Bapak sebagai saksi di sini. Kan begitu. Nah, ini Bapak tahu enggak itu video itu sudah ditonton berapa juta orang gitu. Bapak Tidak. apalagi ya? Iya. Tidak tahu berarti. Tidak ngerti. Mohon izin yang mulia kita mau menunjukkan di resume BAP bahwa saksi memberikan kesaksian seperti Nomor 12. jawab dapat saya jelaskan tahu semua itu. Pertama, setelah melihat akun YouTube tersebut di atas saya tidak mengetahui pemilik perolehan. Tapi di sini jenengan juga tahu sebanyak 671 video sampai tanggal ini. Ini ukuran jenengan atau sudah disiapkan oleh penyidik? mohon dicatat Gini, Bapak Pak. Panitera. Ya, ini Ada kan perbedaan kalau keterangan. jumlahnya ini kan kita Sebentar, ini jawaban jenengan bukan? Jenengan pernah ditanya seperti itu di waktu di polisi. dia pernah cerita itu kira-kira yang buka tuh sekitar sekian kan gitu. Ya, terus bukan saya terus ya sekian kalau sekitar segitu ya berarti kok banyak sekali kan gitu. Jenengan sudah pernah melihat sebanyak 671 ini enggak? Kalau enggak kita tipu ini. Ditunjukkan Karena nggak? HP jenengan tadi kan jadul kok bisa melihat begini banyak. Lah ya ditunjukkan oleh penyidik itu sudah dilihat sekitar sekian loh. Iya, jenengan lihat juga segitu enggak? Dan no. Nah, berarti ini kan ini pertanyaan-pertanyaan dikonklusikan penyidik gitu loh. Yang kedua, Mohon Bukan ini gini loh. Saya kan hanya mengiyakan ini kamu catatannya, kamu pernah melihat itu Bhinneka Tunggal Ika pernah ya sudah. kan ada Bukan. ada beberapa siripnya itu kan dijelaskan. Jadi itu benar nggak siripnya itu? Itu Ya, kan ada keterangan. oh kira-kira siripnya 45 ya udah. Enggak. Karena Jadi, ini sudah 600. ya. Iya. Jawaban Bapak ataukah tidak? Iya. Saya kan mengiyakan, oh sekitar segitu loh, iya. Iya. Iya kan? Kalau kok dilihat banyak sekali, oh ya mungkin itu. Jelaskan, terus jenengan mengiyakan. Betul. Jawaban penyidik itu sudah cukup. Cukup dicatat ya. Nah ya kamu sekarang tak tanya, kamu lihat itu berapa sayapnya? duduk. Pak Joko. Mohon maaf, mulia. Sama kalau orang-orang nanya, tolong buka berapa kali sekian? Oke, buka sekian, enggak apa-apa. Mohon Bukan penyidik, kita mengiyakan, ya Pak sekitar itu. Menyalahkan penyidik. Sebentar, penasihat Oke. hukum Saksi tolong dijaga Ditunjukkan, tapi emosinya. saat pemeriksaan ditunjukkan.
Tolong ya, saksi ini bebas memberikan keterangan, ya. Dihargai keterangan saksi ini, jangan dipaksa-paksa seperti itu ya. Saat pemeriksaan ditunjukkan Sekali oleh lagi penyidik. tolong dihargai. Ya. Boleh saya lanjutkan yang mulia? Silakan. Bapak tadi kan berusaha untuk membantah itu tadi. Padahal awal Bapak kan saya tanya, Bapak tahu YouTube? Tidak tahu kan gitu. Bapak itu sebenarnya waktu diperlihatkan penyidik itu lihatnya dari media player atau dari YouTube? Laptop, dari laptopnya penyidik atau Ya dari handphonenya penyidik. Oh ini loh, oh, handphonenya. Iya, Mohon dicatat ya. yang mulia. Ya, oh Pasti ini dicatat kan lah gitu. itu. Pertanyaan saya ini adalah untuk menjelaskan bahwa kapasitas saksi ini dalam persidangan klien ini yang mulia. Selanjutnya, Bapak tadi kan sudah dilihatkan video dari penyidik. Betul. Apakah ada kerusuhan? Tidak ada. Tidak ada Pak, Pertikaian juga tidak ada. tidak ada, Keonaran juga tidak ada. tidak ada, Pemberontakan ya, saudara saksi? tidak ada Pak. Mohon maaf yang mulia karena pertanyaan saya mungkin agak sedikit nyeleneh karena Undang-Undang tahun 1946 itu dibuat setelah kemerdekaan. Jadi keonaran dalam undang-undang itu adalah menerangkan tidak terjadi pemberontakan seperti itu kalau menurut hemat kami. Selanjutnya, ya, To the point saja, to the point. Yang ditanya sudah ditanya, kalau jadi diulang lagi lah. ya, kami mempertegas yang mulia. Baik, diulang-ulang. Bapak kan tidak tahu untuk ijazahnya Pak Jokowi, untuk aslinya Bapak belum pernah melihat, nggih? Belum. Belum pernah, Tadi nggih. sudah. Ya, jadi Bapak kan tadi juga sudah disumpah, Betul. sudah disumpah secara agama Islam, ya menurut agama Bapak sendiri. Menurut Bapak, Gus Nur waktu melakukan sumpah mubahalah itu dibolehkan atau tidak dalam agama Islam? Kalau di agama Islam yang saya tahu Pak ya, ini kewajaran saja, itu memang boleh, kan gitu. Boleh. Memang boleh. Sudah cukup. Nah, Terus lagi pertanyaan terakhir, karena kasus ini kan menyedot banyak perhatian dari masyarakat Indonesia, Pak. Bapak kan sebagai teman Pak Jokowi, Bapak kira-kira setuju enggak, Pak, kalau seandainya ijazahnya Pak Jokowi itu dihadirkan di persidangan? kalau Setuju atau tidak, Pak? tidak Pak, Kenapa? Sudah. karena kan saya sudah menunjukkan bahwa ini punya saya. Pak Jokowi, Pak. Jadi pertanyaan saya kan tadi, kalau jadi gini, Pak, kami tidak meragukan keaslian ijazah Bapak. Sudah lihat, karena kita sudah lihat aslinya. Tapi klien kami, Pak Bambang Tri, itu kan meragukan. Lah, pertanyaan saya kepada Bapak, karena kan Bapak kan temennya Pak Jokowi itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan gitu. Mungkin Bapak bisa jadi Bapak secara kedekatan kan lebih dekat. Karena Bapak itu temannya Pak Jokowi kan gitu. Daripada, mohon maaf ini, karena ini kan menyedot perhatian masyarakat banyak. Itu kira-kira kalau dihadirkan di sini tuh Bapak setuju enggak ijazahnya Pak Jokowi? Kalau ijazahnya dihadirkan, biar Yang asli. yang asli itu biar mempertegas bahwa ini tuh tidak ada masalah kan gitu. Jadi setuju nggak, Pak? Setuju. Ya. Cukup yang mulia.